selaku dosen program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Senanggunang Tuban. Video ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video yang memperlihatkan proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Waris Adat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 4 program studi ilmu hukum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa mengenai norma hukum dalam proses pembagian waris adat menurut hukum waris adat. Setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan CPNK 1 mampu memahami pengertian dan dasar-dasar hukum waris adat. Yang kedua, mampu memahami sejarah hukum waris adat. Yang ketiga, mampu menjelaskan sistem pewarisan dan sistem kekerabatan dalam hukum waris adat. Yang keempat, mampu menjelaskan subjek hukum pada hukum waris adat. 5. Mampu menjelaskan harta warisan dalam hukum waris adat. 6. Mampu menjelaskan anak angkat dalam perspektif hukum adat. 7. Mampu menjelaskan kedudukan janda atau duda atau sebut balu terhadap suami atau istri. 8. Mampu menjelaskan keadilan hukum dalam peradilan harta waris adat. Metode pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berupa perkuliahan tatap muka, presentasi, diskusi, ceramah, dan tugas-tugas. Sistem pembelajaran. Dalam proses perkuliahan, seluruh tugas dilakukan berbasis problem based learning yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Tuban. Sistem penilaian. Presentasi, diskusi, dan keaktifan 20%. Aktivitas partisipatif 35%, tugas dan kuis 15%, UTS 15%, UAS 15%. Video ini dibuat dalam rangka persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini berisi pelajaran mata kuliah Hukum Waris Adat kode MKK 19. Mata kuliah ini wajib untuk diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS. Dalam video ini perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dan menggunakan metode DIA. Mata kuliah yang saya ambil: 1. Hukum waris adat. 2. Kejahatan terhadap subjek hukum. 3. Hukum acara PTUN. 4. Hukum jaminan. 5. Hukum asuransi. 6. Hukum acara perdata. 7. Hukum perdata. 8. Hukum adat. Dan 9. Hukum lingkungan. Mata kuliah hukum waris adat. Identitas mata kuliah hukum waris adat, kode mata kuliah MKK 19, bobot mata kuliah 2 SKS, semester 4. Sifat mata kuliah wajib. Materi pembelajaran: 1. Pendahuluan, pengertian dan asas-asas hukum waris adat. 2. Sejarah hukum waris adat. 3. Sistem pewarisan dan sistem kekerabatan dalam hukum waris adat. 4. Subjek hukum waris adat. 5. Harta waris dalam hukum waris adat. 6. Anak angkat dalam perspektif hukum adat. 7. Kedudukan janda dan duda atau balu terhadap hukum terhadap suami atau istri. 8. Keadilan hukum dalam peradilan harta waris adat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudara, sehat semua? Alhamdulillah. Pada pertemuan kemarin, pertemuan ketiga, kita telah bahas dan diskusi mengenai
hukum waris adat. Dan sekarang pada pertemuan yang keempat ini kita akan bahas sistem pewarisan dan sistem kekerabatan. Ini perlu saya jelaskan. Dalam hukum waris adat ini ada sistem pewarisan dan sistem kekerabatan. Ini beda dengan hukum waris BW dan Islam. Dalam hukum waris adat, sistem kekerabatan, ini kerabat itu keluarga. Jadi ada sistem kekerabatan 3, 1 patri, yang kedua matrilineal, dan yang ketiga parental bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal ini sistem kekerabatan yang ditarik garis hanya golongan laki-laki. Jadi kerabat laki-laki saja yang diperhitungkan, sedangkan kerabat perempuan tidak termasuk dalam perhitungan hukum waris. Itu pada sistem kekerabatan patrilineal. Kemudian yang kedua sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini berbalik dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan matrilineal ini ditarik garis dari golongan perempuan. Jadi nanti yang menerima ahli waris ini khusus golongan perempuan. Kemudian yang ketiga sistem parental bilateral. Parental bilateral ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ini mempunyai hak waris atau dihitung semuanya. Nah, sistem kekerabatan parental bilateral ini yang sama dengan sistem hukum waris BW maupun Islam. Jadi perbedaannya dengan hukum waris BW dan Islam, di dalam hukum waris adat ini ada sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Itu terkait dengan sistem kekerabatan. Kemudian sistem kewarisan. Sistem kewarisan di dalam hukum waris adat juga ada 3, yaitu yang pertama sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan individual ini maksudnya adalah setiap ahli waris ini mempunyai hak waris, baik perempuan maupun laki-laki. Ini sama dengan hukum waris BW dan Islam. Jadi sistem kewarisan individual ini, individu setiap ahli waris dapat mendapatkan hak waris baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang individual. Kemudian yang kedua, sistem kewarisan kolektif. Kolektif itu bersama-sama. Jadi harta warisan ini akan diwarisi secara bersama-sama semua ahli waris. Itu namanya kolektif. Jadi semua ahli waris ini mewarisi, akan tetapi tidak memiliki, sifatnya adalah menguasai. Jadi harta warisan ini dikuasai secara bersama-sama. Ini contohnya di dalam masyarakat adat, banyak yang memiliki sistem kewarisan kolektif. Kemudian yang terakhir, sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat ini sistem kewarisan yang diwariskan, warisannya dikuasai oleh satu orang. Contohnya pada kerajaan-kerajaan, misalnya Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Hamengkubuwono ke-10. Harta warisan dikuasai oleh Sri Sultan. Subjek hukumnya satu orang, yaitu Sultan, akan tetapi dimanfaatkan oleh seluruh ahli waris. Ini yang sistem kewarisan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan mayorat ini harta warisan diwarisi oleh ahli waris, dimanfaatkan secara bersama-sama, tapi yang menguasai ini satu orang. Jadi subjek hukumnya satu orang. Saya kira itu terkait dengan sistem kewarisan dan sistem kekerabatan. Mungkin ada yang mau menanyakan atau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Izin untuk bertanya Pak ya. Mengenai sistem warisan tadi kan sudah dijelaskan kan. Namun apa Pak perbedaan antara sistem warisan kolektif dengan sistem warisan mayorat? Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di dalam 3 sistem kewarisan tadi ada sistem kewarisan kolektif dan ada sistem kewarisan mayorat. Di sini perbedaannya sama-sama dikuasai secara bersama-sama
tapi subjek hukumnya yang berbeda. Kalau sistem kewarisan kolektif, subjek hukumnya bersama-sama. Kalau misalnya ahli warisnya 100, kemudian harta mau dipindah tangankan, maka yang tanda tangan ini 100 orang. Ini namanya kolektif, bersama-sama. Jadi dikuasai bersama-sama, subjek hukumnya bersama-sama. Kalau memindah tangankan, mau menjual, menggantikan dan lain sebagainya, yang bertanda tangan subjek hukumnya bersama-sama. Satu pun tidak boleh ditinggalkan. Ini yang kolektif. Sedangkan yang mayorat ini dikuasai bersama-sama, dimanfaatkan, misalnya berupa tanah, digarap bersama-sama, dikelola bersama-sama. Akan tetapi sebagai subjek hukumnya satu orang. Contohnya tadi harta milik kesultanan, subjek hukumnya sultan. Kalau misalnya terjadi perbuatan hukum terhadap objek harta warisan itu, yang tanda tangan cukup sultan. Nah ini bedanya. Bedanya dalam melakukan perbuatan hukum, kalau kolektif ini tanda tangan semuanya, subjek hukumnya bersama-sama. Tapi kalau mayorat, subjek hukumnya satu orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada yang tanya lagi? Izin, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan sistem warisan individual dengan mayorat? Nah, di sini ada sistem kewarisan individual dan mayorat. Di sini perbedaannya adalah kalau individual itu individu pribadi. Jadi sistem kewarisan individual, setiap ahli waris itu mempunyai bagian masing-masing. Nah, sedangkan yang mayorat ini dimanfaat bersama-sama, subjek hukumnya satu orang, tapi tidak dimiliki, dikuasai saja. Nah, di sini perbedaannya. Kalau sistem kewarisan individual ini mirip dengan kewarisan di dalam hukum waris BW dan Islam. Setiap ahli waris mempunyai hak mewarisi dan dapat memindah tangankan oleh bagian warisan sekian persen. Nah, itu boleh dilakukan perbuatan untuk dijual kemana atau dipindah tangankan. Sedangkan yang mayorat ini hukum waris BW dan Islam tidak punya, yang punya hanya hukum waris adat, yaitu harta warisan dikuasai bersama-sama, tapi subjek hukumnya adalah satu orang yang memanfaatkan bersama-sama, tapi yang bertanggung jawab satu orang. Itu perbedaan antara individual dan mayorat. Ada lagi? Cukup? Saya kira cukup. Untuk pertemuan hari ini akan kita lanjutkan pada minggu berikutnya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.